Nah, sebelum kita mulai, kita mau kenalan dulu ya. Setelah minggu kali ini akan dibawakan oleh saya Mbak Setu dan Ekin. Oke, nah biar kita tetap semangat buat sekolah minggunya di rumah walaupun dengan online, kita harus tetap semangat pokoknya ya. Nah, terus sebelum memulai kita mau nyanyi dulu nih. Nah, nyanyinya kita harus pakai gerakan. Terus kita juga harus semangat. Oke, kita mau nyanyi apa Mbak Keti? Kuda di kaki gunung yang tinggi. Oke, dan kita mau nyanyi kuda di kaki gunung yang tinggi. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan mengikuti sekolah minggu Tuhan. Kau berkati, Kau buatkan hatinya Tuhan, agar anak-anak-Mu dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah Mbak Setu, kita mau nyanyi lagi nih Mbak. Lagunya adalah I love you Jesus. Ya, I love you Jesus. Ya, kita mau nyanyi dalam dua bahasa ya. Yang pertama kita mau nyanyi bahasa Inggris, sama yang kedua bahasa Indonesia. Tetap pakai gerakan biar kita semangat. Yuk kita berdiri bareng-bareng. Kali ini akan dibawakan oleh siapa Mbak Keti? Mbak Santi. Nah, yuk kita dengerin baik-baik ya firman Tuhan kali ini. Halo adik-adik, hari ini kita ketemu lagi ya dalam acara sekolah minggu online. Nah, sebentar lagi kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Bu Santi pimpin berdoa dari sini, adik-adik ambil sikap yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali bergabung dalam sekolah minggu online. Kiranya Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Walaupun sampai saat ini kami belum bisa bertemu di sekolah minggu di gereja, tapi kami bersukacita karena Engkau mempertemukan kami dalam acara sekolah minggu online ini. Kiranya Tuhan memberkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan baca firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 6 ayat 1 sampai 11. Yuk, Alkitabnya disiapkan. Kita akan baca sama-sama. Roma 6 ayat 1 sampai 11. Terus nanti baca dari sini ya. Adik-adik baca dari rumah.
mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam kehidupan yang baru. Sebab, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama telah turut disalibkan supaya tubuh kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambatkan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, firman Tuhannya seperti itu. Adik-adik, sekarang sebelum nanti kita mau cerita-cerita, kita mau nonton video dulu ya. Nanti disimak videonya, cerita tentang seorang anak yang setia dan taat pada Tuhan. Adik-adik tonton dulu videonya ya. 찬양하라
Nah, adik-adik tadi sudah menonton video ya. Bagus sekali videonya. Videonya tentang apa? Tadi tentang Tuhan Yesus yang bertemu dengan seorang anak. Tuhan Yesus memberikan sebuah salib dan Tuhan Yesus kemudian bertanya, apakah kamu bisa menjaga salib ini sampai aku datang? Nah, dan anak itu menjawab, iya Tuhan, jangan khawatir, aku akan menjaga salib ini sampai engkau datang kembali. Dan benar loh adik-adik, salib itu benar-benar dijaga sama dia. Waktu teman-temannya ajak dia pergi, ada orang yang lewat, dia diamkan saja, dia nggak mau tinggalkan salibnya, dia tetap pegang salibnya. Nah, begitu juga waktu ada angin kencang, anginnya kencang sekali ya, tetap memegang teguh salibnya, dia nggak mau salib itu jatuh. Bahkan sampai ada badai yang kencang sekali, dia tetap bertahan untuk memegang salibnya, walaupun sampai pada akhirnya dia jatuh. Tapi saat dia jatuh, dia kembali bangkit. Dia waktu sadar, dia kemudian cepat-cepat bangkit dan dia berusaha untuk mengambil salib yang sudah jatuh itu. Kemudian dia pegang, dia biarkan salib itu tetap berdiri tegak. Dia tunggu sampai Tuhan Yesus datang, dan akhirnya benar sampai Tuhan Yesus datang, anak itu masih memegang kuat-kuat salibnya. Dia sangat setia ya, memegang perkataannya, memegang janjinya pada Tuhan bahwa dia harus memegang salib itu, menjaga salib itu sampai Tuhan datang. Nah, adik-adik juga harus seperti itu ya, harus berusaha untuk menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Adik-adik bisa loh seperti itu. Jadi Tuhan itu sudah memberikan kita sukacita, damai sejahtera, pengharapan, juga iman. Jadi kita harus menjaga iman kita untuk tetap setia pada Tuhan ya, seperti anak kecil tadi. Kita harus jadi anak Tuhan yang baik, yang rajin pergi ke gereja, yang mau tolong mama papa. Dan kita juga harus punya pengharapan bahwa kalau dalam adik-adik misalnya nih seperti sekarang, walaupun dalam keadaan seperti sekarang ini, adik-adik harus tetap berdoa ya, supaya sekarang kan adik-adik baru nggak boleh nih pergi kemana-mana ya. Walaupun seperti itu, adik-adik harus sukacita, harus berpengharapan, harus tetap berdoa supaya keadaan ini lekas membaik, supaya pandemi coronanya segera pergi dan adik-adik bisa kembali pergi sekolah minggu, bisa kembali pergi sekolah juga, bertemu dengan teman-teman, ibu guru ya, seperti itu ya. Jadi adik-adik harus menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Nah, hari ini ceritanya sampai di situ dulu ya. Kita sudah nonton video tadi. Nah, pesan-pesan itu adik-adik harus jadi anak Tuhan yang taat dan setia. Kita ketemu lagi ya di sekolah minggu online berikutnya ya. Sampai jumpa adik-adik. Oke adik-adik, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau persembahan dulu ya. Kita mau nyanyi lagu bersyukur. Oke. Persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau berkati agar pengolahnya dapat mengolah dengan baik. Tuhan, Kau berkati juga sekolah minggu online ini Tuhan, walaupun dengan keterbatasan. Kiranya sekolah minggu ini dapat memberkati adik-adik kami Tuhan dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Haleluya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan di dalam bekerja di masa pandemi ini, supaya mereka mendapatkan rezeki yang baik, dan juga Tuhan jagalah mereka untuk selalu
hal supaya mereka dapat menyayangi kami seperti kami juga menyayanginya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk studi kami, walaupun kami belajar dengan online dan segala keterbatasan, jauhkanlah kami dari rasa malas dan kami akan tetap terus belajar supaya mendapatkan ilmu-ilmu yang berguna Tuhan. Haleluya. Yesus, kami juga rindu berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara ini supaya bangsa dan negara ini tetap boleh bertahan dalam keadaan pandemi virus corona saat ini Bapak. Kiranya Tuhan memberkati jajaran pemerintahan dari yang ke bawah sampai Bapak Presiden sehingga dapat mengelola pemerintahan ini dengan baik. Kami mau serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan iman rasuli bersama-sama ya. Silahkan tangan kanan adik-adik ditaruh di dada kiri ya. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Nah adik-adik, kita udah selesai nih sekolah minggunya. Sampai jumpa di pertemuan sekolah minggu online berikutnya. Sebelum kita selesai, kita mau nyanyi dulu ya satu lagu. Kita harus bangkit berdiri dan menyanyikan dengan ceria, oke? Kreativitas yang bagus-bagus nih. Nah, di bawah ini adalah nama pemenangnya yang bakalan dapat hadiah, bisa diambil di kantor gereja pada saat jam kerja. Yeay, selamat ya.